A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak ingin menjelaskan tentang hukum syara. Ya. Karena sekarang banyak orang mengatakan harus sesuai syariah, harus sesuai hukum syara. Apa sih hukum syara tuh? Ya, nah itu harus kita pahami dulu. Gampang ngomong mah, gampang. Harus sesuai hukum syara. Kalau kita tanya apa sih hukum syara, dia sendiri nggak bisa jawab. Kan jadi sumir apa yang dia maksud sebenarnya gitu kan. Jadi jangan latah gitu ya. Harus tahu dulu. Nah syara itu di sini ya. Nah, ini tentang ta'rif ya. Ta'rif itu tuh definisi sebutkan. Hukum syara itu isbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu. Menetapkan sesuatu pada sesuatu yang lain. Misalnya Allah menetapkan sholat kepada manusia. Itu hukum. Ya. Isbatu amrin, menetapkan sholat li amrin kepada sesuatu yang lain. Kepada sesuatu yang lain, manusia maksudnya. Ya, dalam hal ini manusia ya. Menetapkan sholat kepada manusia. Ini kan sholat itu sesuatu ditetapkan pada sesuatu manusia lagi gitu. Jadi dalam hal ini sesuatu itu umum ya. So, pokoknya makhluk lah gitu. Menetapkan sesuatu kepada sesuatu. Atau misalnya kalau kita menyandarkan. Nah, ini misalnya disandarkan nih. Begini disandarkan ya. Ke tembok ini disandarkan. Nah, ini hukum. Menyandarkan hukum tuh. Menyandarkan. Seperti menyandarkan sholat kepada manusia. Menyandarkan sholat. Nafyuhu anhu. Atau meniadakan sesuatu dari sesuatu itu. Ulah itu mah. Gitu. Ini ya. Isbatu amrin. Isbatu amrin li amrin. Isbat itu menetapkan. Amrin sesuatu li amrin kepada sesuatu yang lain. Nafyuhu atau meniadakannya sesuatu itu anhu dari sesuatu yang lain tersebut. Singkatnya gini, menetapkan dan melarang gitu. Ya. Menetapkan, melarang. Itu hukum. Ini laksanakan. Ini jangan. Nah, itu hukum. Hukum syara. Biwad'i wadi'in biwasitoti wadi'in, dengan memakai alat yang membuat aturan, dengan perantaraan, biwasitoti itu perantaraan ya, ketetapan dari yang membuat ketetapan. Jadi maksudnya mah dengan sesuatu yang ditetapkan oleh Allah gitulah kalau hukum syara ya. Jadi menetapkan atau melarang dengan ketetapan oleh Allah gitu. Wa huwa hitabullahi. Nah, wasitoh itu yang disebut alatnya itu atau perantaranya ya, yang bisa dipahami bahwa itu perintah Allah, itu disebutnya hitabullah. Firman Allah. Di firman Allah itulah yang kita pahami jadi hukum. Baik hukum untuk menetapkan atau melarang, meniadakan. Al-muta'alliqu bi'af'alil mukallafina. Di mana hukum ini dihubungkan dengan pekerjaan manusia. Min haitsu taklif awil wad'ilah. Awil wad'ulahu. Bahasanya gimana ya biar enak. Urut lagi ya. Hukum syara adalah menetapkan sesuatu atau meniadakan sesuatu kepada sesuatu yang lain dengan perantaraan firman-firman Allah. Jadi firman Allah itulah yang dipakai alatnya untuk mengetahui bahwa ini ketetapan, bahwa ini larangan. Al-Quran yang disebut dalil itu ya.
Naon dalil? Nah, dalil itu dari dalil itulah kita bisa menentukan hukum. Tapi yang menentukan bukan kita sih sebenarnya, mustahid ya, mustahid. Nah, hukum dari Allah itu ya, baik menetapkan ataupun meniadakan, dalam arti melarang itu terbagi dua. Ada yang dikaitkan dengan pekerjaan manusia, ada yang dikaitkan dengan mengatur ketetapan tadi atau larangan tadi. Jadi gini, hukum dari Allah itu terbagi dua, ya. Pertama yang disebut hukum wad'i, kedua hukum taklifi. Hukum taklifi ini untuk mengatur perilaku manusia, bahwa manusia itu wajib melakukan ini, haram melakukan ini, ya, makruh melakukan ini, misalnya boleh melakukan ini. Itu hukum yang dikenakan kepada manusia berhubungan dengan perilaku manusia, itu disebut hukum taklif. Nah, hukum wadi ini mengatur hukum taklifnya. Jadi hukum taklif itu kan menghukumi manusia, mengatur perilaku manusia, sedangkan hukum taklif sendiri diatur oleh hukum wadi. Paham nggak? Ya. Nah, nanti dengan contoh bisa jelas. Sekali lagi, hukum syara adalah berupa ketetapan ataupun tiadanya ketetapan, bisa larangan, bisa makruhnya, berupa ketetapan atau tiadanya ketetapan tersebut dari sesuatu dengan melalui perantara firman-firman Allah. Nah, jika firman Allah itu berhubungan dengan perilaku manusia disebut hukum taklif. Jika firman Allah itu berhubungan dengan mengatur aturan hukum taklif disebut hukum wad'i. Dulu pernah Bapak jelasin kemin sebentar kayaknya. Hukum wad'i itu kan ada 5. Hukum taklif juga ada 5, jadi 10. Itu hukum syara. Inti dari hukum syara itu 10. Jadi kalau orang bilang hukum syara tapi dia nggak ngerti, ini bohong. Kita harus sesuai dengan hukum syara. Coba hukum syara itu ada berapa bagian gitu. Harusnya kalau dia ngerti dia bisa. Ada 2 bagian. Pertama hukum wad'i, kedua hukum taklifi. Kalau hukum wad'i ini berupa ketetapan untuk atau aturan untuk mengatur hukum taklif. Sedangkan taklif untuk mengatur perilaku manusia. Jadi hukum syara itu ada 10. Siapa yang mengetahui itu? Para ulama. Jadi kita nggak bisa langsung Al-Quran, nggak bisa. Bahasanya juga beda, ya. Nah, tapi dari kita juga ada yang belajar ke Arab kan, sampai bisa kan ngajar lagi di sini. Nah, itu ulama itu. Ulama. Jadi kita bergantung pada ulama. Sekali lagi, hukum syara itu adalah berupa ketetapan ataupun tiadanya ketetapan melalui Al-Quran, ya, hitabullah itu. Jika hitab Allah itu berkaitan dengan perilaku manusia disebut hukum taklif. Jika berhubungan dengan cara mengatur hukum taklif disebut hukum wad'i. Nah, ke kamar ya. Nah. Mana hukum taklif? Hukum taklif itu seperti wajib. Disebutnya wajib syar'i. Kalau wajib syar'i berarti hukum taklif. Karena di tauhid juga ada nanti wajib akli, beda itu mah. Maksudnya beda. Wajibnya sama. Nah, wajib ini sebenarnya itu bahasa ulama, bahasa mujtahid. Di Al-Quran bukan wajib bahasana. Contoh sholat ya, aqimu sholat, tak tegakkan olehmu sholat. Aqimu kan. Bagaimana kita bisa memahami wajib? Di sini tampillah para ulama. Kata para ulama, aqimu itu fi'il amar, kata perintah. Dan mutlak. Setiap kata perintah mutlak berarti memberi faedah kepada wajib. Aqimu sholata amrun. Aqimu sholata, tegakkan olehmu sholat, itu adalah amrun. Itu perintah. Wal amru yufidu lil wujub. Sedangkan perintah mutlak itu memberi faedah kepada wajib. Yuntiju, disimpulkan bahwa aqimu sholata itu lil wujub. Tegakkanlah olehmu sholat itu karena wajib. Jadi tidak langsung sholat wajib, tidak. Bahasa nanti dirangkai dulu. Aqimu sholata amrun. Dipecah dulu ulama.
Apa itu aqimus sholata? Oh iya teh perintah nih. Aqimus sholata, ari kalimah aqimus sholata Al-Qur'an ya. Itu amrun. Ini mah amrun ulama. Aqimus sholata Al-Qur'an. Aqimus sholata, tegakkanlah oleh musolat, menurut ulama itu amrun, perintah. Tapi perintahnya mutlak, iya mah. Nggak gini, duduklah. Kalau nggak bisa berdiri, itu mah nggak mutlak. Ya, boleh duduk kalau tidak bisa berdiri, gitu kan. Tapi ini mah, duduk. Itu nggak ada kaitan apa-apa itu, duduk aja kan. Nggak kayak tadi perintahnya, itu mutlak. Nah, setiap perintah dari Allah yang mutlak ataupun dari hadis itu dipahami oleh ulama sebagai wajib. Aqimus sholata amrun. Aqimus sholat, tegakkanlah musola, itu amrun, perintah. Wal amru, ya dina paragraf keduanya. Wal amru jeung ari perintah anu mutlak eta nuduhkeun kana wajib. Lil wujub. Perintah anu mutlak itu menunjukkan wajib. Yuntiju disimpulkan ya kepada ulama teh, aqimus sholata itu lil wujub. Bahwa tegakkanlah oleh manusia itu karena wajib. Nah, jadi wajib hukum teh. Itu dipahami ku ulama ya. Jadi wajib sholat. Terus di ta'rifan wajib itu apa? Wajib teh mayusabu ala pilihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Sesuatu yang berpahala jika dikerjakan dan diancam siksa jika ditinggalkan. Itu wajib syar'i itu. Banyak yang wajib syar'i itu. Ngaji wajib syar'i, ya. Salat, zakat, saum. Nah, itu hukum semua. Jadi hukum itu ketetapannya iya. Salat itu wajib, sudah jadi ketetapan itu. Jadi hukum syarat tah wajib teh, wajib salat, ya. Wajib salat itu hukum syarat. Kalau tidak salat bagaimana? Berarti dia melanggar. Dosa. Gitu. Jadi wajib tuh selalu di belakangnya haram gitu. Ketika dilaksanakan suatu kewajiban, lepas dari dosa. Ketika ditinggalkan, dosa. Gitu kan? Demikian juga yang haram, misalnya haram memakan daging babi misalnya. Ketika tidak dimakan, jadi wajib gitu kan. Artinya ya wajib dihindari gitu. Bertolak belakang. Berbeda dengan mubah. Kalau mubah atau halal itu mah boleh-boleh saja sifatnya, tidak berkaitan dengan pahala. Nah, jadi sekali lagi, hukum syara atau hukum syar'i ya, hukum syariah itu telah diketahui sekarang, sudah diputuskan oleh para ulama. Kita bersyukur hidup di akhir zaman karena jadi tahu hakikat agama itu bagaimana gitu. Udah tuntas penalahan itu, udah beres. Kita tinggal make lah sekasar. Kalau makan mah tinggal ngambil gitu kan, nya kudu nyanggu heula gitu. Bagian ulama eta teh nu ngolah namanya, ngolah pare gitu kan, ngajemur segala, terus digiling, bertapian, dikemas. Bagian ulama itu orang tinggal gitu. Ben makan mah. Jadi kalau orang sekarang keluar hukum syara yang mana itu udah tetap hukum syara itu udah beres gitu. Misalnya orang Wahabi keluar sesuai syara yang mana? Sebab ketika hukum syara sudah rapi, sudah terbentuk, itu Wahabi belum lahir. Kan Imam Syafi'i aja kurun 300 meninggalnya itu. Tahun berapa? 250 kalau tidak salah meninggalnya itu. Itu yang disebut ulama salaf itu. 300 tahun ke sana. Ulama salaf. Kalau dari 300 tahun ke sini ulama kholaf. Ulama kholaf. Itu zaman salaf aja udah beres hukum syara itu. Udah lahir 4 imam kan. Kan di Al-Qur'an disebutkan wa najalna ilaikal kitab tibyanan likulli syai'in, kata Allah itu. Kami turunkan Al-Qur'an untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi komplit Al-Qur'an itu. Dipakai kan ku para nabi, sareng para sahabatnya. Kemudian bagaimana kalau ternyata di Al-Qur'an sendiri ada yang masih kurang jelas. Turun lagi ayat. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnasi ma nuzila ilaihim. Dan telah kami turunkan kepada wahai Muhammad az-dzikra itu Al-Qur'an
agar engkau jelaskan kepada manusia apa yang dimaksudnya gitu. Jadi pertama hukum itu disebutkan di Al-Qur'an. Bagaimana kalau Al-Qur'an ini tidak ada? Kita cari di hadis, itu ayat tadi. Nabi bertugas menjelaskan. Mungkin ada yang jelas di Al-Qur'an teh enggak perlu penjelasan Nabi nih, pakai ya. Tapi ada yang enggak jelas, kita tanya ke Nabi, pakai hadis. Paham? Itu prosesnya. Nah, sahabat nih nggak jelas tentang satu ayat, nanya ke Nabi. Nabi menjelaskan. Nah, Nabi itu hadis ya, berfungsi menjelaskan Al-Quran. Jadi sumber hukum itu baru dua, Al-Quran dan hadis. Jadi apa-apa yang dicari di Al-Quran ada, pakai. Yang di dalam Al-Quran tinggalkan. Bagaimana kalau di Al-Quran ini belum ada? Gitu. Cari di hadis. Gitu kan? Cari di hadis. Nabi menjelaskan itu. Menjelaskan apa maksud Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu ada Al-Quran yang dijelaskan oleh Nabi ya. Bahkan ada hukum Al-Quran yang kemudian dinasah, diganti oleh hadis. Ada juga nanti dalam proses itu hadis dinasah oleh Al-Quran. Ya, itu proses hukum itu begitu ya. Emang pertamanya Al-Quran dulu, Al-Quran. Kemudian setelah ada masalah, ternyata di Al-Quran tidak terlihat secara langsung nih ya, tidak secara tertulis, baru hadis menjelaskan. Kayak begini, shollu kama ra'aitumuni usolli. Ini penjelasan. Kan di Al-Quran disebutkan aqimus sholata, tegakkan olehmu sholat. Bagaimana cara itu nggak tahu. Nah itu hadis berfungsi. Yang tadi, shollu kama, sholatlah kalian seperti melihat aku sholat, bukan seperti sholatku ya, nggak bisa. Sholat seperti sholat tapi nggak bisa kita itu. Nabi itu sholat sunat aja minimal bacaan suratnya itu ya setelah Fatihah itu 200 ayat. Bayangkan saking cinta Al-Quran Nabi dan cinta sholat ya. Kita kuat kan? Hampir Al-Baqarah itu kan hampir tamatnya 280 ya, lebih ya. Al-Baqarah. Jadi gagabah kalau orang bilang kita harus mengikuti Nabi, emang gampang. Bapak aja nih ya ngaji di pesantren 7 tahun, pengen nyontoh guru hese ya. Hese ada amal-amal yang tidak bisa kita ikuti. Jadi yang mesti sama dengan Nabi itu apa? Minimal akidah. Akidah harus sama. Kalau kita bisa menyamai Nabi, tentu dalam derajat yang tidak sempurna seperti Nabi ya, tapi inti-intinya bisa sama. Bisa sama. Sehingga dalam awal-awal dakwah Nabi kan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiyyin rasyidin. Tetaplah engkau berpegang teguh pada sunnahku. Sunnah itu maksudnya akidah. Karena di Mekah itu 10 tahun ya Nabi teh ngajarkan akidah 10 tahun. Kan sebelumnya jahiliyah masyarakatnya. Baru setelah Nabi mau hijrah ke Madinah ya 10 tahun 3 bulan. Nah, jadi udah 50 tahun nih usia Nabi ini. Kan usia 40 mulai diangkat Nabi. 10 tahun kemudian lebih 3 bulan diperintah sholat. Jadi akidah udah kuat dulu baru sholat. Apalagi zakat, saum itu diperintahnya di sana, udah hijrah itu Nabi udah pindah ke Madinah. Jadi enggak sholat dulu mereka juga. Akidah, sehingga akidah ini jadi acuan. Kalau orang akidahnya sesuai dengan Nabi, dijamin dia selamat. Kalau tidak sesuai, nyimpang teh. Walaupun ibadahnya baik, ini percuma. Karena yang mensahkan ibadah itu akidah. Akidah harus benar. Lain kena akidah bener, pikirna can bener mentewanya, pasti diterima. Komo lamun niatna arek ngaji orang masa umur nya, da ngaji sekaligus mah teu bisa nya. Kudu pelan-pelan ngaji mah kudu dicicil kan. Hayang sekaligus blok jika nepi mal bisa tuh. Jika sahabat ge hese. Urang niat teh selamanya kita mau ngaji ya mah di mana wae oge kan rek ngaji. Tah lamun kitu cek ajengannya. Ibadah kita yang salah dimaafkan. Kan dianggap mubtadi, dianggap orang yang belajar. Yang benarnya diterima, ini bersyukur. Makanya kita, niat keluarga kita juga. Kita rek ngaji, mungkin juga sama. Bapak juga begitu. Bapak yang ngajar, kita ngaji sebenarnya gitu kan. Menjaga ilmu. Sahabat udah diajarkan jadi paham, tanpa paham bahkan. Tapi kita perlu ngajar, kadang lu diajar ke orang, lebih paham ti orang. Itu kata Nabi juga.
Nah, benar kan kata Nabi kadang yang mendengar lebih paham daripada yang bicara. Betul, akhirnya lahirlah para musahining. Itu merupakan implementasi omongan Nabi itu. Lebih cerdas gitu kan. Emang sebenarnya berapa sih musahid itu? Musahid itu banyak kan. Tapi cek guru bapak anu bener-bener mah zaman haritanya aya 11 tapi anu dibukukan dengan 7. Tina anu 7 anu komplit kan 4. Akhirnya ulama sepakat harus mengambil yang 4 ini, jangan keluar dari sini. Kalau keluar berarti udah sesat gitu. Jadi Al-Quran itu pertama ya. Jadi jika tidak jelas cari di hadis. Ini juga kan yang jadi jawaban Mu'adz ya di hadis Imam itu apa, Imam Abu Daud ada. Jadi suatu saat Rasulullah teh mengutus Mu'adz bin Jabal untuk jadi hakim di Yaman ya. Menurut riwayat lain untuk jadi gubernur katanya. Yang penting ini hakimnya paling penting. Nah kan di gubernur juga nanti kalau zaman Nabi mah jadi hakim juga ya. Gubernur itu beda dengan kita kan cuma kepala daerah. Kalau di zaman Nabi mah sekaligus gubernur itu kan mengerti hukum. Jadi sebenarnya yang dimaksud hakim dalam Islam mah harus mengerti ilmu itu, hukum syara, hukum 10 teh. Wadi jeung taklif teh harus ngerti deh. Hukum apa hakim dalam Islam sehingga hakim-hakim sekarang belajar ilmu hukum Belanda ya. Itu sebenarnya menurut gue bapak itu nggak sah, berdosa mereka itu sebenarnya. Tapi ini mah jangan bilang ke orang lain aja ya. Jika singgung karunya. Karunya. Nah, kecuali ya walaupun dia ngaku Islam ya. Ngaku Islam menghukumi gitu. Sebenarnya kan yang harusnya dia mengerti dulu Al-Qur'an hadis gitu baru sah jadi hakim gitu dalam Islam. Ya, kalau nggak ngerti ini, wah nggak ada yang tanggung jawab gitu. Soalnya kan di akhirat tetap Allah pangeran anaknya. Maksudnya lagi kan pangeran cuma Allahnya menurut kita kan. Cuma kan orang lain mengira ada Tuhan lain. Mungkin di akhirat terbukti apa yang mereka aku tuh nggak ada, Allah aja gitu kan. Nah di situ baru orang takutnya. Sekarang sengaja kalau sekarang kelihatan kekuasaan Allah, iman semua, wah maramenya. Nah hadis ayat seandainya suatu kaum itu beriman semua kepada Allah, tidak ada yang berdosa, maka kaum tersebut akan dihancurkan oleh Allah. Diganti dengan kaum lain yang berbuat dosa tapi bertaubat. Kenapa? Nah, kita harus ingat Allah itu memiliki sifat yang banyak, yang mulia. Tapi di antaranya itu, nah Allah itu kan bersifat Maha Pengampun, Maha Penyayang ya. Nah, kemudian juga Allah itu berjanji akan menyiksa orang yang berbuat dosa. Nah, misalnya Allah memiliki sifat pengampun, tapi orang semua beriman, gak ada yang harus diampuni. Berarti sifat Allah itu nggak berguna. Nah, itu kan? Ya, secara logika kita gitu. Manfaatnya gitu sifat Allah itu kan sifat Allah teh nyata gitu. Sehingga dalam hadis seandainya semua orang iman semua ikut dihancurkan oleh Allah sendiri. Diganti oleh kaum lain yang berbuat dosa tapi bertaubat, tapi dosanya mulai diniatan gitu. Jadi murni takdir gitu karena dosa teh segera taubat gitu. Taubat itu penting teh. Ya, sebab Allah Maha Pengampun. Maha Pengampun. Walah kita melecehkan, menganggap sepele dosa ya, bukan begitu maksudnya gitu. Tapi kan sebagai manusia jika di dia ya sok sehari semalam kita mesti nyapu kan. Ya, mun teu disapu kan karasa. Geus disapu maka ciri kan numpuk. Nah kitu dosa teh. Dosa teh karasa teh ya. Mata kan kudu anu bener ge hilang dosa teh karasa. Dosa nu karasa artinya ku taubat gitu kan. Syukur Bapak menghilangkan dosa besar itu pertama dengan taubatan nasuha hese ya. Kudu bari ceurik benar-benar menyesal itu nggak akan balik lagi kita ke sana. Orang mah kapan ceurik teh mun keur teu boga duit. Teu gawin. Ceurik aneh kan. Hese taubat teh. Kedua, nah ini ada cara lain dengan mempelajari ilmu yang wajib. Ya, ilmu tauhid, ilmu tajwid, ilmu fikih adalah minimal. Ini wajib. Itu dosa besar pun terhapus. Ketiga dengan cara haji, tapi harus mabrur hajinya. Kalau mabrur bersih dosana gitu. Kan terang kita mabrur mah anu gampang haji. Ya. Sekali lagi ya. Hukum syara itu adalah berupa ketetapan Allah ataupun peniadaan ketetapan melalui yang bisa kita ambil melalui kitab Al-Qur'an ya. Kitab Allah.
Dan jika berhubungan hitab Allah itu dengan perilaku manusia disebut hukum taklif. Jika berhubungan dengan mengatur hukum taklif disebut hukum wadi. 10 ya. Yang wadi itu ningin nanti sah. Pernah ya belajarin ya. Terus mani. Terus sabab. Terus pasid. Nah ini jadi tanya. Ohnya syarat sah, sabab mani pasid. Syarat sah, nanti sabab mani pasid. Pasid. Syarat sah, sabab mani pasid. Syarat sah, sabab mani pasid. Syarat itu sesuatu yang harus ada sebelum, sedang, dan sesudah ibadah. Ya. Nah, jika suatu ibadah memenuhi syarat, baru dia sah. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak sah. Kalau sabab, itu misalnya kita punya hewan ya, merusak kebun orang lain. Hewannya nggak berdosa, tapi kita yang punya hewan itu jadi harus bertanggung jawab, harus mengganti jika mereka menuntut. Itu sabab itu. Anak kecil misalnya merusak nih, anak kita merusak mainan orang lain, nggak ada sama dia mah, tapi kita orangnya wajib mengganti kalau dia menuntut gitu kan. Kalau nggak mah nggak syukur. Ingat tenan syukur. Ingat bapak baheula keresep main bola, main bolanya ceger teh bapak nendang terlalu keras, jadi ente masuk tapi malah kena kaca tetangga, rumah sobat teh kabur. Memang santer eta mah ecing dia mah datang nu bogona teh bagur teh. Da apalin bapak sok dimis sebenarnya. Da jang dadang ya sana kaca mah tong di atas namenang ya main barangkali. Bagur teh apa teh niruwa aduh syukur ya. Nyaun teh geus kitu teh nya sok barang bere lah gitu. Kayaknya belum ketemu orangnya, mungkin udah meninggalnya. Harusnya orang tua bapak ya harusnya ketemu, tapi kebetulan kan dilubarkeun teh naon. Dulu mah zaman kaca naon, kaca nakotean nya. Polisi mah kan ingin bapak teh sieuna teh salakina polisi. Tapi isina bagur pisan. Tah sabab eta sabab. Kemudian mani penyegah seperti haid ya. Misalnya homil nih wajib sholat nih, keburu keluar haid. Nah, jadi penyegah haid deh karena sholat. Jadi teu wajib sholat. Malah lamun maksakan sholat doraka. Nah, jadi itu maksudnya hukum wadi mengatur hukum taklif ya. Paham ya? Emang wajib tadinya homil, tapi karena datang haid, jadi teu wajib malah kehalangan ku haid gitu. Kan ku haid. Tapi mun teh mah ayeuna ya geus duhur hami can salat, tapi udah masuk kan udah jam 1:30 ya. Keburu keluar men teh mah. Nah wajib dikono duhurna ieu. Engke lamun geus suci ya. Itu mun ajarkan kelak kalau mun punya istri tanya. Kapan keluarnya? Kalau misalnya homi udah salat mah tadi nih. Begitu beres salat keluar enggak perlu dikodo udah ya. Jangan disunahkan di dalam fikih itu kalau misalnya kita mengkodo duhur misalnya karena belum sempat ya, jeung asarnya ge dikodo sekalian gitu. Soalnya kan bisa dijama gitu. Bisa dijama. Jadi ya duhur kodo, asar ge kodo ihtiyat itu. Agar kita da salat ngapin lamun beuki loba salat apa mun teh mah terpenuhi yang wajibnya, kelebihan teh dihukumi sunat, dapat pahala, henteu rugi gitu. Misalnya seorang ngodoan salat bakat kuloba gitu. Kita kelebihan, enggak tahu dia tanya bukan salat ya mah. Kelebihan tanu lebih jadi sunat. Dapat pahala sunat gitu, enggak rugi gitu. Nu wajibna udah terus udah, da agama mah teh leuwih. Tetap yang wajib ya udah. Ternyata dia lebih ya udah dihukumi sunat. Jadi dapat pahala sunat gitu. Syaratnya sah, sabab mani pasid mah batal. Misalnya orang keur salat ngomong wae nyarekan budak mah teh batal. Pasidnya pasid mah batal. Jadi sinkron teh jeung hukum taklif teh gitu kan, sinkron. Cuma istilahnya beda. Lapor mana mah salat teh batal. Tadi disebutkeun batal berarti ieu masuk hukumna hukum wadi. Ya. Salat makan wajib eta hukum taklif. Wajib gitu. Ketika batal jadi hukum wadi eta. Jadi salatna wajib diulang, da batal. Atau misalnya kita menghadap ke arah bukan kiblat karena enggak tahu ya. Di tempat wisata misalnya waktu mepet ya salat teh ka mana we gitu nya. Asana mah ka itu kiblat teh kadinya
Sebenarnya salat yang ngasih tahu salah, kamu harus kesini misalnya. Itu juga wajib diulang. Sebab tadi tidak memenuhi syarat. Kan syarat menghadap kiblat. Nah jadi gitu nih. Ya mah fatal ya hukum mah ya. Nya fatal. Namun anu teh sumpon teh wajib diulang. Wajib diulang. Syarat ya. Seperti syarat harus suci dalam salat itu badan, pakaian dan tempat sholat. Suci dari mana? Dari najis. Itu sebelum kita sholat, badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita harus nggak ada najisnya. Tapi kita beres sholat, kita salam, nggak ada najis. Udah salam misalnya, assalamualaikum. Beres sholat, pluk we aya tai cacak mun teh murah tadi. Kan jadi mutan najis. Atau tai manuk mun teh hayam. Ada beres sholat nggak masalah gitu. Tapi lamun muragna kana tempat sholat ya bisa dicuci gitu. Lamun karena ubenya dibersihin, wajib menyucinya gitu. Nyucitin najis teh kita sholat. Makanya kita ya bukan apa-apa, tidak pengen si Gege masuk teh. Tapi belum pernah terjadi, jarang. Pernah di sana ya di kontrakan si Gege kieu jeung ngising ning di handapeun eta. Banat di pan dulu pernah keur anyaran. Kita bukan apa-apa. Karena mun geus marsiana sok hoream gitu ya jeung sok kaucing gitu. Jadi kalau lagi nya hukum syara itu ada berapa tadi? 10. Ya itu tuh hasil ulama itu ya, bukan masalah sepele gitu. Jadi kalau orang bilang kita harus sesuai dengan hukum syara, tegakkan hukum syara yang mana gitu kan. Kenapa? Karena sekarang ini banyak aliran sesat ya. Bapak ke waktu di tahasus kuliah ilmu lagi ini kan orang Depak dikasih tahu harita kan surutna aya orang Depak tahun 2000 ya. Bahwa pada saat itu di Jawa Barat aja nih ada 100 lebih aliran sesat yang mengatasnamakan Islam. Kamu aya nambur nepi ka masuk TV aya nanya, ayanya ngaku malaikat macam-macam nih itu kan. Nah, akidah nah masalahnya mah. Akidah kalau udah nyimpang ya percuma. Getol salat lagi. Bapak keur di Kalimantan harebatnya nih ibadah teh nya. Wahabi. Barajuna seragamnya. Wah, mantep lah. Tapi kan akidahna. Nah, eta masalahna lebar gitu kan. Memang mun tinggali cara ibadah mah dina harusna aya disebut lebih ti urang atuh. Hebat gitu, kompak segala macam, pakai minyak wangi heulanya. Dina pintu teh aya banyak minyak wangi teh. Aya mejana tinggal ambil manu kita suka. Sesudah salat bagus kan itu. Contoh dia Nabi. Bagus. Dan akidahna eta sana. Fatal akidah mata cilabikan alaikum bisunnati. Kenapa Rasul bilang begitu? Dulu memang Rasul sudah memprediksi satap tariku umati ala salasin wasabina firqatan. Kuluhum pinnar ila milatun wahidatan gitu kan. Enak. Bahwa kelak seandainya kalian hidup lama, cek Nabi teh ka sahabatna nya. Jika kalian hidup lebih lama daripada aku, kalian akan melihat banyak perselisihan. Mun geus kitu kumaha ya Rasulullah? Fa alaikum bisunnati wa sunnatil khulafail mahdiyyin rasyidin. Maka ketika ada khilafah itu, engkau harus berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khalifah rasyidin. Karena ada 4 khalifah rasyidin teh. Itu jadi patokan utama gitu. Khalifah rasyidin. Apa yang dipakai khalifah rasyidin? Contohnya Sayyidina Abu Bakar ini merintis pembukuan Quran kan. Di zaman Sayyidina Umar dilanjut, zaman Sayyidina Utsman baru selesai. Itu ya sunnahnya perjalanan. Terus di zaman Waalaikumsalam Sayyidina Umar menetapkan taraweh yang 20 ya, plus witir jadi 23. Itu tidak boleh dirubah. Ayo Dek. Kemudian Sayyidina Utsman apa ya?